Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membicarakan tentang keistimewaan Jogja, tidak lengkap rasanya jika tidak ada bahasan mengenai Gunung Merapi. Merapi mendefinisikan kemegahan, kesakralan, dan juga keindahan. Merapi menyimpan banyak misteri bagi ilmu pengetahuan. Ia banyak dikaji dari berbagai sudut pandang. Kali ini kita akan membahas mengenai teori pembentukan dan evolusi Gunung Merapi. Gunung Merapi terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Areanya mencakup 4 kabupaten, yaitu Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Gunung Merapi masuk ke dalam kategori stratovolcano. Gunung api tipe ini biasanya berbentuk kerucut yang tersusun atas beberapa strata atau lapisan. Lapisan-lapisan tersebut disusun oleh batuan lava dan material piroklastik sebagai hasil dari proses letusan efusif dan eksplosif yang bergantian. Stratovolcano biasanya terbentuk di dekat zona subduksi, membentuk rantai gunung api sepanjang pertemuan lempeng tektonik. Apabila dilihat dari utara ke selatan, terdapat jajaran gunung, mulai Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Dari keempat gunung tersebut, Merapi menjadi satu-satunya yang masih aktif, sejajar dengan gugusan gunung api yang membentang dari barat ke timur Pulau Jawa. Para ahli gunung api memiliki perbedaan pendapat mengenai permulaan aktivitas Gunung Merapi. Namun, sebagian besar dari mereka membagi tahapan aktivitas Gunung Merapi menjadi beberapa periode, di antaranya Pra-Merapi, Merapi Tua, Merapi Pertengahan, dan Merapi Baru. Tahapan aktivitas pra-Merapi diperkirakan berlangsung antara 670.000 hingga 250.000 tahun yang lalu. Namun para ahli juga masih berselisih mengenai periode waktunya secara tepat. Para ahli menyepakati bahwa pada periode pre-Merapi atau juga pada periode Merapi Tua, tubuh utama gunung dulunya menempati struktur vulkanik yang lain, yang kini menyisakan Gunung Bibi. Saat ini Gunung Bibi bisa dilihat di sebelah timur laut Gunung Merapi, dekat dengan wilayah Cepogo, Boyolali. Gunung Bibi memiliki tinggi sekitar 2025 meter di atas permukaan air laut, tersusun atas batuan lava yang bersifat basaltik andesit. Tahapan setelah pre-Merapi adalah Merapi Tua. Tahapan ini terjadi ketika badan dasar Merapi mulai terbentuk, namun belum berbentuk kerucut. Masa ini kira-kira berlangsung antara 60.000 hingga 8.000 tahun yang lalu. Sisa-sisa aktivitas tahap ini adalah Bukit Turgo dan Bukit Pelawangan di bagian selatan, yang terbentuk dari lava basaltik. Berdasarkan studi Newhall et al., dua bukit tersebut merupakan sisa dari kerucut awal Merapi, yang mereka sebut sebagai Proto-Merapi. Namun juga terdapat khilafiyah di kalangan para ahli. Di antaranya, Girtiser dan kawan-kawan menyatakan bahwa Gunung Bibi juga merupakan bagian dari Proto-Merapi. Berdasarkan penanggalan yang mereka lakukan, diperkirakan umur Gunung Bibi adalah sekitar 109.000 tahun. Tidak berbeda jauh dengan Gunung Turgo dan Gunung Pelawangan yang berumur sekitar 138.000 tahun dan 135.000 tahun. Girtiser dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa ketiga gunung tersebut terbentuk pada periode pra-Merapi. Tahapan aktivitas selanjutnya adalah Merapi Pertengahan yang berlangsung antara 8.000 hingga 2.000 tahun yang lalu. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya kerucut-kerucut tinggi yang sekarang menyisakan Gunung Gajah Mungkur dan Gunung Batu Lawang.
Kedua gunung tersebut terletak di lereng utara yang tersusun atas lava andesit. Gunung Gajah Mungkur dan Gunung Batu Lawang dipisahkan oleh patahan kukusan yang diinterpretasi sebagai sebuah avalanche kaldera atau kaldera longsoran. Tipe ini mirip dengan erupsi besar Gunung St. Helens. Sisa-sisa longsoran tersebut ditemukan di sekitar daerah Gudean, Sleman, berjarak sekitar 35 km dari puncak ke arah barat daya. Namun, penyebab terjadinya longsoran tersebut juga masih dipertanyakan karena minimnya bukti. Bisa jadi sebabnya karena letusan atau karena tektonisme. Rekonstruksi bentuk Merapi pada masa tersebut juga belum diteliti secara detail. Somarim atau tebing bekas kaldera yang sudah terisi dengan gunung baru terlihat secara jelas apabila dilihat dari citra satelit. Kawah Pasar Bubar atau Pasar Bubrah diperkirakan terbentuk pada masa ini. Kawah Pasar Bubrah ini sekarang biasanya digunakan oleh para pendaki untuk mendirikan camping. Di dalam Kawah Pasar Bubrah terbentuk kerucut baru Merapi yang disebut sebagai Gunung Anyar atau Gunung Baru. Gunung Baru tersebut terbentuk sekitar 2000 tahun yang lalu, yang juga menandakan dimulainya periode Merapi baru atau Merapi modern yang berlangsung hingga saat ini. Periode Merapi modern dicirikan dengan aktivitas bertipe Merapi yang ditandai dengan pertumbuhan kubah lava di puncak. Pertumbuhan kubah di puncak tersebut disebabkan oleh lava yang bersifat kental, sehingga lava sudah mulai membeku sebelum mengalir terlalu jauh. Kubah lava yang tumbuh di puncak lama-kelamaan posisinya tidak stabil atau terdesak oleh magma dari dalam. Secara gravitasional, tubuh kubah lava akan runtuh yang diikuti oleh guguran lava pijar. Pada volume yang besar, guguran tersebut menghasilkan awan panas yang disebut awan panas guguran. Terdapat juga tipe awan panas yang lain, yaitu awan panas letusan. Awan panas letusan terjadi karena tingginya tekanan dari dalam tubuh gunung api yang diikuti oleh gas. Awan panas letusan ini menandai periode eksplosif dari Gunung Merapi, yang jarak luncurannya bisa lebih jauh dibandingkan dengan awan panas dengan tipe guguran. Awan panas ini tersusun atas campuran material berukuran debu hingga blok yang bersuhu sangat tinggi, bisa lebih dari 700 derajat Celcius. Awan panas ini secara turbulen meluncur dengan kecepatan sangat tinggi hingga mencapai 100 km per jam atau lebih menuruni lereng gunung. Saat malam hari, guguran awan panas tersebut akan terlihat menyala merah. Secara internasional, awan panas juga dikenal sebagai Nuit et Ardent. Sedangkan penduduk sekitar Merapi biasa menyebut awan panas sebagai wedus gembel karena bentuknya yang menyerupai bulu domba. Nah, jadi begitulah kira-kira periode pembentukan Gunung Merapi yang sudah saya rangkum dari beberapa literatur. Hipotesis-hipotesis tersebut tentunya berdasarkan penelitian dengan data dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun tentunya masih banyak lagi misteri yang bisa kita gali dari Gunung Merapi. Kira-kira apa yang mau dibahas di video selanjutnya? Bisa langsung komen dan jangan lupa like serta share video ini untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.